Marionnya itu gak usah terlalu peduli sama mapnya. Yang penting harus dimanfaatin aja ketika dapat map Mario. Tapi kayaknya apapun yang kita bahas tadi after game pertama dibantah. Onyx masih nge-ban Granger-nya. Dan gak ada template second pick. Gak ada template second pick, lihat. Lunox, Granger, Uranus, ini bener-bener respect 3 pemain EVO sekaligus. Biasanya di draft early di first pick B kalau kayak gitu. Iya. Bahkan biasanya second pick itu nge-ban Baxia. Di Baxia. Gak ada Baxia sama sekali. Iya, Baxia open semua ya. Dan Kalau dari EVOS gak ada perubahan yang signifikan loh, meskipun mereka pindah ke first pick. Karena masih ada Edward, Drop dan juga Nah, Yuzong Yuzong ini perbedaannya. Karena kan dia balik lagi, kalau kita ngomong soal first pick atau two sides, mereka lebih punya kemungkinan untuk melihat bagaimana drafting phase-nya. Makanya mereka bisa ban Yuzong. Iya. Jadi ini adalah alasan kenapa Adi jadi ban coaching. Karena sekarang udah respect ban semuanya. Respect ban. Adi D-nya dewasa. Dewasa. Oke, dan sekarang udah mulai bergeser lagi ya dengan Hayabusa dan juga Karek yang menjadi prioritas. Jadi pertanyaan untuk EVOS akan dijawab dengan Marcel juga atau biarin si Festival dulu? Dia mau coba buat menangin early temponya. Mereka bawa Baxia dan Onyx harusnya udah siap dong. Iya sih, tapi kayak ngelihat adanya Baxia, Cici dan juga Gift yang keluar di saat Cici masih open. Oh, malah itu alasannya. EVOS emang sengaja ngambil Gift biar Onyx ngambil lead, diambil Cici, dan itu bakal jadi losing landing. Betul. Tapi kali ini dengan Baxia yang muncul dan apabila digunakan oleh Albert, berarti shifting dari hyper carry Albert udah nggak ada di game kedua. Masih bisa fleksibel juga sih. Iya sih. Baxia bisa roll dan masih bisa Gordon. Karena emang kalau di 3 di atas biasanya masih blind gitu. Masih lain dan ini good event sebenarnya kalau sekali lagi. Itu udah sebenarnya udah pelan di sana. Ini kan combo yang dinamis banget. Iya. Kayak lu gak butuh level 4, lu butuh level 2 buat Franco, lu butuh level 3 buat Baxia udah bisa jalan gitu otomatis. Dan EVOS pernah membawakannya itu di regular season. Betul. Ngobrol-ngobrol pasti ya. Ya, apalagi ngelihat untuk dari Onyx, sebenarnya kepastian damage mereka udah ada gitu di awal lampu-lampu Hayabusa dan juga Harit gitu. Tapi untuk mid lane-nya dari Onyx ya, mereka butuh yang lebih pasti lagi nggak sih dengan damage per second gitu loh. Ngelihat bagaimana EVOX tuh bakal main team fight panjang banget ini. Mereka masih punya Baxia untuk ya balik lagi defense bagian depannya, Yif untuk teritorialnya, Cici untuk main kiting-nya. Kalau misalkan mereka nggak ada damage yang bisa menyetarakan kiting gitu, kayaknya ini tinggal main dengan cara narik ulurnya EVOX aja sih menurutku untuk di game 2. Parsial lagi gue pick juga sebenarnya buat Hans. Tapi aku penasaran deh, kenapa ada Hilda yang masuk ke band keempat dan Taruh sih, ini temen dia apakah saat ini seperti yang diambil juga nih untuk Albert? Iya, Bisa bakun. kemungkinan sih, karena ya balik lagi Baxia-nya masih flexible pick. Iya. Cici ini masih sangat-sangat memungkinkan untuk ball player juga. Iya. Jadi mereka bakal play Ah, around sama. assassin. Bakun Dan gue baru sekarang tahu untuk nah. assassin Yang tersisa wirid. di sini kebetulan masih ada Lancelot. Iya bakun nih, bakun lu modelnya aja bakun. Berarti yang pilih. Berarti gak bakal bermain area of effect ya. Ini masih ada possibility Iya. itu muncul sih. Karena emang di atas juga nggak ada Iya. Sunsin ya. Iya nggak ada. Makanya kan di sini matchup juga udah kelihatan kayak bisa kan. Karena kita tahu sendiri kalau misalkan kayak bisa jadi early, ternyata ya masih bisa. Onyx juga sama. Ada cobaan ya kita cobain. Ada Zuxin juga di sini. Ketemu Yip. Ya ketemu Yip Nggak gak ada jadi masalah. masalah. Tapi mungkin tujuan utamanya adalah dia ingin mengganggu bagaimana priority Baxia ini. Nah, cuma masih bisa di kayaknya masih bisa diambil nggak sih dengan karena sejauh ini kan Gatot Kaca juga bisa reach, setidaknya reach ya karena ada Yip atau kalau enggak ya jawaban akhirnya kalau mau nembak pakai in and out gampang ya ayo langsung udah kayak tadi. Iya tapi fleksibel ya. Nah, Dari EVOS mereka langsung mengubah ke arah Yusufin. Dengan ada Cici yang masih fleksibel, apakah ini akan menjadi Cici lain? Dan nanti akan muncul ke Kids yang lagi masih ada Esmeralda juga ya, Esmeralda Arno, Esmes. Oh, Alis lagi ternyata. Esmes lagi. tapi kali ini udah nggak ada Yuzong nih, jadi Iya. setidaknya match up di laning phase yang lumayan aman nih buat nanti Randy. Yang menarik di sini nih Gatot Kaca possible buat diambil dan ingat Gatot Kaca juga salah satu hero yang paling sering di pick sama Kiboy dengan win rate 93%. Iya, win rate begitu banyak dan dibutuhkan juga untuk bisa ngepenetrasi ke arah belakang. Menurutku jadi pilihan yang baik juga gitu loh. Apalagi kita tahu sendiri lah untuk Eris, era landing ini kan pasti bakal sulit banget, bakal area banget. Sebenarnya dengan adanya taunt dari Gatot Kaca itu bisa nge-delay lah beberapa inisiasi dari teman-teman EVOS. Oh, tapi gak kali, kamu balas dengan double aggression. Karena di sini gua rasa dari Onyx-nya mau makanin mid-nya kan lumayan ini ya. Jadi biar Sunset itu tetap main karena kalau mid-nya nggak dibantuin nanti malah di freeze sama si EV-nya kan karena menang matchup kan dari Evo. Oke.
Oke, ini dia untuk drafting dari game yang kedua yang akan kita saksikan untuk hasil seperti apa. Apakah untuk Onyx atau EVOS bersama casters kita ada Ranger Mas dan juga Limbocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang luar biasa. Dan buat kalian yang semua masih berada di luar dari MPL Arena, silahkan masuk ke dalam. Karena sebentar lagi derby internasional untuk di game yang kedua akan dimulai. Itu dia, mampukah EVOS mengejar dengan skor 1 sama atau Onyx yang akan masuk ke dalam match pointnya Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Oke, so MPL Arena mana tepuk tangannya? Gemuruh hujan di luar akan kalah dengan gemuruh yang di dalam MPL Arena. Kita akan menyaksikan derby internasional yang masih berlanjut. Dua-duanya menunjukkan ketajaman dari sang lanang dan juga ketajaman dari taring sang raja hutan. Itu dia, bahkan tadi para panel kita juga bilang dia dalam kondisi under pressure, Albert, dia masih perform dengan sangat-sangat baik. Tapi ya satu aja nggak cukup, mereka perlu perform as a team dan sekarang Bastian yang masih relevan. Yes, betul sekali. Dan bahkan di sini kita dari tim yang wah, nggak mati kemarin hampir. Satunya ya karena dia udah lepas tangan aja. Ya, itu udah wise. Tapi untuk early game, ini lumayan tenang ya di game kedua kita ini. Dari T-Boy, pergerakan dari kayaknya nggak terlalu barbar seperti yang sebelumnya. Karena itu kedorong dua kali di bagian bawah. Cuman bagus, tapi untuk level 4, Lutfi harusnya duluan. Yes, tapi kali ini Ya lebih pelan, karena dari keduanya mungkin sadar finishnya di awal, jadi nggak terlalu mudah nggak lebih mereka. B-Boy hanya bisa masuk dulu di awal, B-Boy juga. Kalau mereka tempur ini paksain, itu bakal sama banyak banget. oh, untuk ini adalah sebenarnya mereka akan coba melakukan simpan di sini. Lihat, di saat Albert mencoba melakukan tempo dan memaksa Kimo menuju ke arah flicker, ini menandakan informasi yang didapatkan adalah hanya satu awareness dia untuk di saat turtle yaitu cuma di arah Luffy. Tapi ternyata waktu itu tidak diberikan dan langsung prepare ke belakang target mereka dengan defense itu besar dan juga Luffy untuk melakukan T-Boy mencoba untuk gambling mendapatkan satu poin kill tapi nampaknya gagal, tidak tertukar oleh apapun. Ya, mencari pertukaran dari Kiboy ya, tapi sayangnya damage-nya kurang sehingga nggak ada pertukaran yang bisa didapatkan lagi. Onyx mereka dapat turtle, tapi EVOS mereka dapetin first blood. First blood mungkin atau mungkin ke arah jungler kayak ini kita harus ngomongin sebetulnya. Ya sebenarnya ini poinnya hapus aja sih. Kalau ngomongin untung ya jelas enggak. Tapi yang pasti sekarang Impact Jungle mulai dilakukan juga Airi. Dia tahu nih, dia Samson yang akan coba dibikin out farm dengan adanya T-Boy, dengan adanya Sans. Satu game yang harusnya udah gak Onyx. Dan jangan lupakan ini salah satu nembak yang terbaik juga. Jadi Ki, dia tahu kapan calculate yang bisa diimbangi Ki-nya karena Ki-nya nggak punya damage, karena Ki-nya nggak punya badan. Dia tahu untuk saat ini Ki-nya masih setara. Tapi untuk bagi Ki masih agak cukup berat. Menit 5 ke atas, Ki akan cukup turun power dari kekebalannya. Ya. Paling jatuhnya jadi akhir game aja. Yes, Dari pasifnya. Cuma ini di-block terus kayak gini lumayan bahaya nih. Bedanya T-Boy, dia punya quick supply. Dia bisa recover lagi dari T-Boy. Sementara kalau dari mau nggak mau dia harus recall lagi. Dan balik lagi kalau ada lihat cara audience prediction kita tahu bagus sekali, tapi Evo Stamps jangan mau kalah kali ini karena ingat 50-50 selalu ada selama match berlangsung sampai game point ditentukan ya. Sebelum 3 poin didapatkan oleh satu tim berarti masih jalan, masih lanjut. Bahkan dari setiap gamenya sebelum best picture juga masih jalan. World X langsung ya menjadi item pertahanan tanpa
Ini benar-benar bisa menjadi satu poin yang bagus banget. Dan melihat dari Tarkal yang selanjutnya ini harusnya Onyx yang bertempo dan counter setupnya dari Evos. Oke, kita lihat perpasukan dari tim Onyx, mereka harus standby yang Slero, begitu juga Tarmo, Vici juga sudah terlihat dengan sangat jelas. Ki mencoba untuk menargetkan siapapun di depan sana. Tidak mau terlalu terburu-buru, Vision karena Albert masih terlalu jauh, tapi Randy mencoba untuk zoning out Skylar, membuat Skylar mengeluarkan zaman pas terlebih dahulu, tapi ternyata trigger disiplin yang sangat baik. Meanwhile, Kairi menuju ke backline, Randy menangkap seorang Kairi dan Alphas. Terkena Raging Sensor, tak bermolong dengan damage ini akan hanya menjadi Raging Sensor biasa. Tapi Lutfi coba untuk dimakan oleh perpasukan dari tim Evos. Free di belakang dan reward manipulation. Menutup jalan dari Kiwi dan kawan-kawan, tapi nampaknya Kairi. Masih ada satu bom Pochero yang menangkap. Tapi sayang sekali, sahabat dari Albert terlalu sakit untuk mendapatkan Turtle. No perfect Turtle for Kairi. Itu dia, masih lanjut sepertinya. Oke. Di arah ini. Tapi kayaknya udah pasti tumbang. Grab Access masih terlalu kuat. Dan Remo kali ini juga harus duduk ke arah belakang. Jangan sepelekan damage per second dari saat sekarang Kairi masih di depan sana. Itu dia. Itu susah banget sih sebenarnya untuk tahan. Sementara lihat bagian top lagi. Pressure sebenarnya dari keduanya kuat. Tapi objektif itu benar-benar dibunuh sama Evos. Mereka dapat tanggung mereka dapat objektifnya. Beberapa skill yang terbuka, terpancing lebih tepatnya. Itu dari keduanya benar-benar mahal. Gak boleh sembarangan lagi sekarang untuk ketika skill. Itu kan terlalu dengan top up ini. Tapi gak berhasil dulu. Kita di pos berbeda dari game. Ditelan di dalam turretnya sendiri, dapat satu menjadi target utama mereka. Masih ada berikan untuk defensif. Gilasan! Filter 5 menukar dengan adanya Keyboy. Dan dibalikan kembali ke arah posisi kali ini Kairi. Tidak mau tinggal diam. Dengan adanya KYY bakal menjadi target utama. Sayang sekali tidak ada Shadow Kill dan Gilasan! Filter 5! Juga save dari Keyboy juga. Rela untuk tumbang. Rising Sentrum digunakan untuk memberi waktu saja. Dan akhirnya tempo yang masih berjalan untuk Onyx. Saya tadi coba untuk ditumbangkan. Ya itu lagi terlalu jelas artinya. Dengan armor, scope, nya ada. Dan skill defensifnya juga ada. Ya apalagi ini Baxia kan. Betul sangat perbedaannya dia user. Beda kan dia nggak terlalu pressure kali ini. Dan dia tahu damage dari saat sudah cukup. Dengan goal yang dia miliki dan juga damage nantinya dari Kibo juga akan untuk Lutfi udah pasti salah satu damage di rumah besar. Dengan eksekutor dari Kairi, Skylar itu tinggal bebas sekarang lagi. Atau bisa juga sebenarnya untuk dia mau panis depannya di Ini bakal coba paniskan. Jadi ngomongin KYY target utamanya begitu rasa antar Raging Sentrum yang sedang keluarkan. Tapi lihat Lutfi sering out, flicker, Marcelo dan nampaknya langsung ada Vampire dan Kairi. Still battle di depan Albert, kembangan Albert dari point kill yang selanjutnya. Dibalikan kembali karena ada Albert dikeluarkan dan Shadow Kill. Sky Fisher-nya menyala di sana. Sky Fisher-nya sudah aktif walaupun Chanton didapatkan oleh seorang Freddy. Oh, lagi? Dua Sky Fisher, 20 stack. wow, itu dia Skypierce yang akan dikembasi. Kairi masih mau lebihkan. Untung saja masih ada satu yang menyelamatkan Randy. Bayangkan kalau Randy di sana semua skillnya cooldown lift. Itu dia teamfight yang terbilang hanya 4 karena sekali akhirnya langsung mundur. Dia mengisi sekarang lagi dia hancurin timnya. Tapi Evos satu momentum saat yang mereka lepas langsung 2000 sampai 3000 gold yang dipegang oleh Onyx. Satu buat teamfight yang gagal. Running dari Lutfi itu yang paling mahal dari tampil kali ini karena retribution dari Kairi itu bebas dan Shadow Kill yang memang terbagi tapi karena hero semua yang ada di sana damage yang masuk Sky Pierce-nya nyala dan efek panis level itu yang akan menjadi masalah next-nya. Itu dia lihat dia dapetin 2000 gold bahkan sampai juga 3000 gold plus 20 stack Sky Fisher. Ingat stack Sky Fisher untuk DMKL susah banget untuk didapetin ini. Kita mendapatkan seorang KYY Raging Sensor keluar dari depan sana tapi Skylar bermain di dalam arena permainan reward manipulation. Ready pun tenggelam di telan bumi. Walaupun adanya Erlen di depan sana menutup jalannya Skylar, dia nggak akan bisa bertahan cukup lama karena KYY sudah standby on position. Bahkan Keyboy yang menutup jalan dari sosok seorang Erlen. Where are you going, Selo? Nowhere to run. Kejar bahkan tersisa Albert Versus seorang diri
dan gak bisa untuk dipukul mundur, hanya mengorbankan Skywar. Mereka dapetin 4 keunggulan lagi-lagi di tangan Onyx. Skywar, salah satu gold laner yang tidak takut bertukar nyawa dari game yang pertama. Nyawanya ditukar dengan keuntungan yang melimpah. Itu selalu worth it. Terkadang memang kita tahu betapa harga sosok seorang gold laner. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy. Mencoba untuk melakukan sedikit buy time. Tapi Albert selalu sakitnya bisa diberikan dengan adanya endless battle yang sudah dimiliki. True damage yang bakal bisa ditahan nanti dimiliki oleh seorang Keyboy. Oh Lordnya jadi reset, jadi ketahan. Oh ketahan, mereka tahu, mereka tidak mau kembalikan Oh, take over? dari reward manipulation. Take over Lord tidak akan berpasukan dari sosok seorang Evos karena Kairi tershutdown. Albert berhasil mendapatkan loot dan key. Satu yang sangat mahal. What a takeover EVOS! Mereka coba memanfaatkan dari landing jauhnya tadi. Panis ke arah Keyboy. Hadir di arah Lordnya dengan 4 melawan 5. Dan mereka makan jungle-nya dulu. Sekarang Lord yang lumayan berbahaya Onyx. Mereka harus stabilkan dulu temponya. Mereka harus kontrol dulu landingnya. Sebelum mereka coba untuk offense lagi. Sekali perang terkurang kali ini buat permasalahan dari tim ini tidak tahu saja mereka ini. Dari key. Satu yang dimiliki ini menimbulkan impact yang sangat apa? Kalau dia punya item tambahan yang sangat cepat gitu. Gak masalah. Prediction ceritanya. Sementara dari purple-nya ini masih bisa di-secure. Dan defensif kayaknya bawahnya yang akan dikorbankan deh. Onyx mereka tahu nih gak bisa semuanya mereka amanin. Jadi ya pilih aja untuk beberapa lane dan jump by GoPay dengan 8 assist yang didapatkan di game 2. Keyboy resmi menjadi player dengan assist. 3.900 assist yang telah ini kita lihat dengan Lord yang tidak bersemangat dengan turret dari tim Onyx, tapi mid lane turret selalu dijaga dengan ketat oleh Sang. Dia nggak mau kill mid turret. Guys, Cover telah dikeluarkan ke belakang dari sama Randy, tapi nampaknya Randy ultimate formasi reward manipulation juga untuk melakukan satu buat turret saja. Tapi sosok dari seorang Kairi tidak bisa terlalu lama berdiam di depan sana dengan Shadow Kill. Dengan Sky Beaster yang tanggung membuat dirinya gagal mendapatkan point kill. Sekarang lebih ke depan bersama dengan adanya Lumpy. Albert terlalu mengganas kali ini. 5 point kill kembali dengan adanya 5 assist membuat dirinya mendapatkan hampir 100 kill participation. Itu dia. Dengan permainan front to back yang gak bagus banget pastinya untuk berhadapan dengan Isamsin. Holy defense-nya ke-trigger. Masih ada Inetaran juga di arah mid yang harusnya mereka coba. Swallow jangan lupakan, ini Albert tidak bisa melakukan cover. Kalau misalnya Kairi di dalam Swallow berhiketan. Oh my god, best to red lane. Di menit yang ke-11. Under 12. Maka dengan Lord yang udah di-clear berarti kan. Yes, betul Ini sekali. memang setup lanjutan yang sudah disiapkan. EVOS mereka tahu. Gak bisa nih kalau memang teamfight besar-besaran. Mereka harus coba sedikit kiting. Ketika beberapa skill besar seperti Brave Fighter sudah keluar, itu baru bisa. Oke, reward manipulation for nothing. Agak sedikit terburu-buru untuk Purple Top saja. Untungnya masih ada retribution dalam tangan Albert. Tapi nampaknya informasi yang didapatkan sangat mahal kali ini adalah turretnya. Udah membayar 6.000 total gold secara cash, 3.000 masih ada untuk EVOS. Iya. Tapi ya, selama mereka sekarang mundur dulu sampai reward manipulation-nya ada, gue rasa nggak masalah sih. Temponya nggak boleh dinaikin sampai ya benar-benar Swallow ada ultimate kembali. Dia nggak ada cooldown reduction, adanya glowing one, blood wings, dua-duanya nggak ada cooldown reduction-nya. Bahkan di white blade, ini bakal menjadi striker kedua nih. Mungkin kalau ngomongin Cici di gold dengan hunter strike damage juga perlu diperhitungkan. Tapi kalau magical full dari Swallow. Tapi Ki coba menuju ke arah jalan pulang dari seorang Kairi. Lihat damage-nya terlalu sakit. One man situation menutup jalan dengan adanya Queen Shadow. Tidak ada jalan untuk pulang tapi Sans tidak akan tinggal diam. Backup. Menutup jalan membackup permasukan dari tim Onyx. Itu dia responsif yang cepat tanggap. Respon cepat tanggap dari para pasukan dari tim Onyx menutup EVOS mendapatkan keuntungan atas Kairi karena kalau Kairi tadi tumbang ini akan mendapatkan poin kill saat mahal karena mereka akan kehilangan satu yaitu kehilangan Power of Retribution. Ya Sans langsung ngebuang flickernya tadi ya, ketabrak sama Baxia. Dan Lord mulai di set up, EVOS yang pegang tapi counter siap dilakukan oleh Onyx. Oh mereka nggak mau Lord, mereka mau orang. Mereka mencari orang terlebih dahulu dan mereka akan mainkan terlebih dahulu di untuk Lordnya, Lordnya. Lordnya bebas beri di depan sana kehilangan Keyboy dan Retribution untuk tim EVOS. Kairi tershutdown. Permasukan dari tim Onyx mereka kehilangan pemain dan tersisa 2 dan ini bencana. Mulai mengejar kali ini EVOS dengan 5 member mereka siap untuk melakukan push untuk endgame. Ready gak boleh terlalu terburu-buru, ingat damage turret ini terlalu sakit, ini memang tumbang tapi Albert mencoba berkalkulasi. Crimson Mega telah dikeluarkan, fokus ke damage turret, mencoba melakukan endgame dan EVOS Ketabrak. membalikan kembali ke kanan dan menggigit Onyx.